Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, insya Allah hari ini kita akan memasuki puasa ke-21. Agar puasanya lebih berkah, kita sambil belajar ya. Ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket 2H dan buku tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 aturan keselamatan di perjalanan, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan tanda titik pada kalimat. Bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini Ustazah akan membahas satu persatu ya, dimulai dari penggunaan huruf kapital. Anak-anak, materi tentang huruf kapital mungkin sebelumnya sudah pernah kita pelajari pada tema atau subtema ya. Tetapi tak apa, kita ulangi kembali agar lebih paham dan lebih mengerti lagi. Huruf kapital digunakan untuk yang pertama, huruf pertama awal kalimat. Misalnya, sebelum olahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, penulisan Tuhan atau kata ganti Tuhan. Misalnya, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang. Misalnya, Lani membantu ibu memasak. Dan yang keempat, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dalam petikan langsung. Bu guru berkata, rajin pangkal pandai. Diperhatikan huruf yang tertulis tebal, artinya menggunakan huruf kapital, dan diperhatikan juga tanda baca di akhir kalimat. Masih lanjutan penggunaan huruf kapital yang selanjutnya ya. Yang kelima adalah huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Misalnya Indonesia, Singapura, suku Jawa, suku Asmat, tari kecak, tari jaipong, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Selanjutnya yang keenam, huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya Desember, Senin, Idul Fitri, Hari Raya Nyepi. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kapital yang ketujuh, huruf pertama nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya Jakarta, Gunung Merapi, Tanah Lot, Provinsi Jawa Timur, dan Kecamatan Bojonegoro. Bagaimana? Mudah bukan penggunaan huruf kapital pada kalimat? Selanjutnya, Ustazah lanjutkan materinya, yaitu penggunaan tanda titik pada kalimat. Penggunaan tanda titik digunakan untuk yang pertama, akhir kalimat berita. Contohnya ini sudah pernah Ustazah berikan ya. Yang kedua, akhir singkatan nama orang. Misalnya, nah di sini Ustazah memiliki tabel anak-anak. Diperhatikan ya, sebelum disingkat, setelah disingkat, dan kalimat. Contoh yang pertama, sebelum disingkat Muhammad Hasan, ditulis lengkap ya. Kemudian setelah disingkat menjadi M titik
Hasan. Perhatikan kalimatnya. Temanku di kelas ada yang bernama M. Hasan. Artinya di sini M setelah disingkat, kemudian setelah Hasan ada tanda titik karena berupa kalimat berita. Contoh yang kedua adalah Ahmad Yani, ditulis lengkap. Setelah disingkat menjadi A. Yani. Kalimatnya, Yani adalah salah satu nama pahlawan Indonesia. Contoh yang ketiga adalah Wage Rudolf Supratman. Setelah disingkat W. R. Supratman. Kalimatnya, W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, masih penggunaan tanda titik pada kalimat. Yang ketiga adalah singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu denah atau daerah. Di sini Ustadzah memiliki sebuah denah anak-anak. Nah, dari denah tersebut Ustadzah bisa membuat contoh kalimatnya. Misalnya, yang pertama, balai desa terletak di Jalan Yani. Perhatikan tanda titiknya. Contoh yang kedua, rumah Ani terletak di Jalan M. Nasir. Dan contoh yang ketiga, SD Tunas terletak di Jalan MH Tamrin. Bagaimana? Mudah bukan membuat kalimat berdasarkan denah dan diperhatikan penggunaan tanda titiknya? Selanjutnya, penggunaan tanda titik pada kalimat. Yang keempat, digunakan untuk akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Misalnya, Dr. Prambudi, artinya dokter ya. Kemudian Ir. Soekarno, artinya insinyur. Kalimatnya, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Diperhatikan juga penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Selanjutnya, sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Misalnya, total ada 2.500 karung beras yang dikirim untuk korban bencana alam. Contoh yang kedua, Pak Ridwan menyiapkan 1.000 makanan untuk buka puasa. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan penggunaan tanda titik pada kalimat dimulai dari nomor 1 sampai nomor 5? Jika belum paham, silahkan diputar kembali videonya ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua adalah penggunaan tanda titik pada kalimat. Nah, agar lebih memahami materi pembelajaran hari ini, Ustadzah memiliki tantangan untuk kalian. Berikut ini tantangannya. Silahkan dibuka buku tematik 2H, kemudian dikerjakan ya latihan soal yang pertama halaman 59, yang kedua halaman 61 nomor 1, yang ketiga adalah halaman 65 nomor 1, yang keempat halaman 69 nomor 1, dan yang terakhir halaman 73 nomor 1. Kerjakan dengan semangat anak-anak yang solih-solihah. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan mandiri. Jika ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini ya, atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Sebelum Ustadzah akhiri, Ustadzah seperti biasa memiliki pesan 3M. Mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak.
Anak-anak, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Ustazah akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.